Udah bikin ratusan video, tapi yang nonton cuma nyamuk yang lewatin layar. Kita berhasil! Intinya, gagal itu biasa. Yang luar biasa itu kalau lu bangkit lagi. Jangan lupa subscribe ya, buat cerita seru lainnya. Pernah ngerasa stuck bikin video animasi tapi viewsnya segitu-gitu aja? Tenang, aku punya solusinya. Di video kali ini, aku bakal bongkar cara bikin video animasi 3D yang keren dari nol loh. Cuma pakai tools AI dari Google secara gratis, dan kita bisa edit rapi sampai jadi. Penasaran gimana step by stepnya? Tonton video ini sampai habis, mari kita eksekusi. Oke teman-teman, kali ini saya nggak pakai Cloud dulu ya, dan saya akan coba pakai Gemini aja. Sambil lihat kemampuan dia dalam meracik susunan master prompt sedetail ini tuh nanti hasilnya seperti apa ya. Dan untuk master prompt ini, nanti akan saya pinkan di kolom komentar. Jadi kalian bisa juga untuk memakainya. Baiklah, langsung aja kita copy semua master prompt ini, lalu kita pastikan di kolom chatbotnya ini ya teman-teman. Oke, master prompt sudah kita masukkan, dan langkah selanjutnya tentu tinggal kita klik generate, dan mari kita tunggu prosesnya ini hingga selesai. Oke, ini dia hasilnya sudah keluar, dan sekarang mari kita geser ke bawah buat melihat hasilnya ini ya. Nah, coba kalian lihat ini, di satu scene-nya itu, kita sudah dibuatkan narasi yang nanti bisa kita buatkan di Google AI Studio lengkap dengan instruksinya. Lalu di bagian bawahnya lagi itu, kita juga sudah dibuatkan prompt visual yang dimana nanti akan kita buat di Google Flow ya teman-teman. Lalu kita geser lagi ke bawahnya, di sini juga sudah dibuatkan susunan mastering untuk editing di Filmora-nya juga loh. Pokoknya ini semua sudah komplit banget, dan kalian semua nanti tinggal copy paste saja dah. Aku asumsikan, pada proses ini kalian semua pasti sudah pada paham ya. Jadi sebaiknya tidak usah lagi aku bahas panjang lebar, dan kita langsung aja masuk ke pembahasan berikutnya aja ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang aku udah di halaman Google AI Studio-nya ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa pindahkan dulu dari mode agents ke model seperti ini, agar kita bisa menemukan fitur speech and music-nya ini ya. Dan kalau sudah terbuka seperti ini, maka kalian bisa langsung pilih Gemini 3.1 Flash TTS Preview ini ya. Lanjut pilih yang di Add Voiceover ini ya teman-teman. Nah ini dia, kita sudah sampai di halaman utama tempat yang akan kita buat untuk meracik voiceover-nya itu ya. Klik Orus di speaker setting-nya ini untuk mengubah karakter voiceover-nya nanti ya teman-teman. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kalian bisa gunakan karakter sesuai selera aja ya. Karena poin pentingnya tuh bukan di karakternya kok, tapi di instruksinya. Dan untuk pemilihan saya sendiri, di sini aku pilih yang Algenib aja ya teman-teman. Dan jika kalian mau ikut sama persis dengan pilihan saya, ini juga nggak apa-apa juga kok. Oke teman-teman, pemilihan karakter sudah kita tentukan, dan sekarang kembali ke Cloud. Untuk mengcopy bagian instruksinya dulu aja ya. Kalau sudah, langsung pastikan di kolom sampel konteksnya ini ya teman-teman. Oke, instruksi sudah kita masukkan. Sekarang kembali ke Cloud lagi. Untuk ganti kita copy di bagian narasi ini ya. Kalau sudah, langsung pastikan di kolom speaker satunya ini ya teman-teman. Nah, sekarang sampel konteks dan narasi sudah kita masukkan, dan langkah selanjutnya tentu tinggal klik run control yang ada di bawah itu untuk mengenerate voice over-nya ya. Udah bikin ratusan video, tapi yang nonton cuma nyamuk yang lewatin layar. Kesel nggak sih? Gimana teman-teman hasilnya? Ekspresi emosinya dapat banget kan? Baik, kalau sudah cocok langsung klik panah yang ada di bawah itu untuk mengunduh filenya. Dan jangan lupa kasih kode pada nama filenya itu biar nanti nggak bingung carinya. Dan di sini aku kasih kode namanya VO1, VO2, VO3 dan seterusnya hingga selesai. Oke, narasi 1 sudah kita buat, dan sekarang akan saya contohkan satu lagi biar kalian lebih paham lagi ya. Geser ke bawah untuk mencari bagian scene 2-nya ya teman-teman. Nah, ini dia ketemu. Kalau begitu langsung aja kita copy bagian narasinya ini, lalu kita pastikan di kolom speakernya. Dan cara ini seperti yang sudah kita lakukan di scene satunya tadi ya teman-teman. Kalau sudah, kembali ke Cloud untuk ganti kita mengcopy bagian instruksinya ini ya, dan langsung pastikan di bagian sampel konteksnya itu. Kalau sudah, langsung klik run control, dan mari kita tunggu hasilnya jadi. Parahnya lagi, kuota habis, ide mentok, dan temen-temen mulai pada ngeledek. Udahlah, mending lu cari kerja aja, kata mereka. Gimana teman-teman? Hasilnya mantap banget kan? Dan saya jamin orang kagak bakal tahu dah kalau suara ini ternyata dihasilkan oleh AI. Intonasi yang natural dan ekspresif. Itu yang bakal buat orang yang dengar sulit sekali bedakan mana suara orang asli dan yang bukan. Tapi perlu kalian catat ya, kalau kalian pakai suara sintesis seperti ini, maka wajib hukumnya aktifkan centang suara dibuat dengan AI. Tujuannya agar nanti kalian tuh aman dari pelanggaran kebijakan dari platform apapun itu yang akan kalian pakai. Baiklah teman-teman, saya rasa untuk bagian buat voice overnya ini, aku asumsikan kalian semua sudah pada paham ya. Jadi sebaiknya kita langsung gas aja ke bagian yang berikutnya.
Oke teman-teman, sekarang aku udah ada di halaman Google Flow-nya ya. Dan sengaja tidak aku contohkan dari awal masuk, sebab saya yakin kalian semua pasti sudah pada familiar sekali dengan web ini. Baiklah, sekarang kita langsung aja masuk ke pokok pembahasannya. Langkah pertama, saya akan masuk ke pengaturannya ini ya. Dan tampaknya settingannya ini sudah pas semua ya. Mulai dari gambar, rasio aspek, jumlah generate, dan mesin generatornya juga sudah pas, yakni kita pakai yang Nano Banana 2. Jadi untuk bagian ini, tampaknya kita nggak usah lagi otak-atik apapun. Baik, sekarang kembali ke game ini. Dan di dalam game ininya ini kita cari yang bagian prompt 1 ya. Dan kalau sudah ketemu, langsung kita copy dan pastekan di kolom chatbotnya ini ya teman-teman. Kalau sudah, klik generate dan mari kita lihat hasilnya. Wow, hasilnya unik dan lucu ya teman-teman. Baik, sekarang mari kita lanjutkan generate prompt 2-nya tadi. Copy prompt bagian 2-nya itu, namun sebelum kita paskan, kita tarik dulu hasil salah satu gambar ini ke dalam kolom chatbotnya tersebut ya teman-teman. Tujuan memasukkan gambar ini adalah agar gambar yang dihasilkannya nanti tetap konsisten dengan yang dihasilkan sebelumnya tadi. Sebab si AI generatornya ini sudah mendapat gambar referensi sebagai acuan, makanya hasilnya akan tetap konsisten. Baik, lanjut klik generate dan mari kita lihat lagi hasilnya. Nah ini dia hasilnya masih konsisten kan? Yang membedakan hanya soal pose-nya saja. Baiklah, aku asumsikan kalian semua sudah pada paham ya. Jadi untuk segmen 2, 3, dan seterusnya itu, aku percepat saja ya videonya dan aku akan langsung loncat ke bagian animasi videonya saja. Meskipun aku yakin kalian semua juga sudah banyak yang paham, namun sebagai standar video tutor, maka seyogianya lah saya kasih contoh visualnya meski hanya sekilas atau sebentar. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap menganimasikannya ya teman-teman. Caranya gampang banget kok. Cukup klik titik 3 yang ada di atas gambarnya itu, dan kalau sudah muncul pilihan seperti ini, klik pada animasikan, lalu masukkan prompt yang sama dari masing-masing segmennya tadi itu ya. Oke, poin penting dari cara membuat karakter visualnya ini sudah saya jelaskan. Dan sekarang, sebaiknya kita masuk ke tahap yang berikutnya lagi aja ya. Dan jika kalian masih ada yang bingung, maka silahkan tulis komentar di bawah. Oke teman-teman, aku udah ada di halaman editor Filmora 15 ya. Dan di sini aku tidak contohkan dari awal, melainkan hanya akan aku jelaskan efek dan pelengkap apa saja yang aku pakai dalam penyusunan video ini ya. Coba kalian lihat, sesimpel ini ya penyusunannya. Hanya musik latar, voice over, dan beberapa efek transisi saja. Baik, sekarang aku akan contohkan gimana cara mencari musik latar yang sudah direkomendasikan oleh Gemini-nya tadi itu ya. Kembali ke Gemini. Di scene 1 ini, kalian geser ke bawah dan cari bagian Filmora, lalu tepat di bagian musik, kalian copy yang ada di sebelah keyword itu atau yang bertanda petik ini ya. Kalau sudah, kembali ke Filmora, lalu klik bagian audio. Dan kalian bisa pastekan kata kunci tadi di kolom browsernya ini ya teman-teman. Nah ini dia pilihan musik latarnya sudah muncul. Coba kalian cek musik latar yang aku pakai ini. Sama kan? Ini artinya, aku bener-bener memakai rekomendasi musik yang disusunkan oleh Gemini-nya ini ya. Alias bukan menebak-nebak, cari sendiri musik latarnya tersebut. Baiklah, musik latar sudah aku contohkan caranya. Sekarang kita coba cek lagi bagian transisinya ya. Kembali ke Gemini. Di bagian efek itu, di sebelah kanannya ada transisi, lalu fade. Nah, kita copy yang bagian fade ini ya, teman-teman. Kalau sudah, kembali ke Filmora lagi, lalu klik bagian transisi dan pastekan di kolom browsernya itu seperti yang sudah kita contohkan tadi ya. Nah, ini dia menunya sudah muncul dan coba kalian lihat efek transisi memudar. Ini adalah yang saya pakai di timeline scene 1 ini ya, teman-teman. Dan khusus di skin 3 ini, aku ada tambahan efek SFX ya, teman-teman. Dan itu pun cara carinya juga sama, yakni hasil rekomendasi dari si Gemini. Dan untuk cara mencari SFX-nya ini tidak perlu aku contohkan lagi ya, sebab caranya masih sama aja kok dengan dua contoh yang barusan kalian lihat. Baiklah teman-teman, aku rasa di pembahasan cara menyusun video di editor ini sudah aku jelaskan semua ya. Dan jika memang masih ada yang membuat kalian bingung atau belum dimengerti, tentu saja kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Dan saya akan gercep banget balasi semua pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Dan sebelum aku akhiri, jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan selalu aku share di saluran ini. Oh ya, di akhir ini aku putar video fullnya ya. Jadi pastikan kalian jangan skip dulu biar tahu hasil akhirnya tuh seperti apa. Thanks udah nonton and selamat mencoba. Udah bikin ratusan video, tapi yang nonton cuma nyamuk yang lewatin layar. Kesel nggak sih? Parahnya lagi, kuota habis, ide mentok, dan temen-temen mulai pada ngeledek. Udahlah, mending lu cari kerja aja, kata mereka. Sumpah, rasanya pengen nyerah aja. Mungkin ini bukan jalan gue. Tapi pas mau beresin meja, gue nemu buku catatan Kucel. Isinya mimpi-mimpi gue pas pertama kali mulai.
Dari situ gue sikat habis. Mulai dari riset lagi, bikin skrip begadang, sampai syuting ulang berkali-kali. Dan pas bangun pagi, jedar! Notifikasi HP jebol. 1 juta views dalam semalam, bro. Kita berhasil! Intinya, gagal itu biasa. Yang luar biasa itu kalau lu bangkit lagi. Jangan lupa subscribe ya, buat cerita seru lainnya.